Negara Islam Indonesia, sebuah nama yang hingga hari ini masih mengundang tanya sejarah, ideologi, bahkan kontroversi. Apakah ini hanya gerakan pemberontakan atau cita-cita besar yang tak sempat jadi nyata? Dimulai dari sosok ini, Kartosoewirjo, lahir di Cepu, Jawa Tengah, tahun 1905. Anak seorang pegawai pemerintah, ia mendapat pendidikan modern, bahkan sempat belajar di sekolah Belanda Stopia, tapi tak tamat. Tak lebih dari sekedar pelajar, Kartosoewirjo adalah pemikir. Ia bersentuhan dengan gerakan Sarekat Islam dan mulai terpengaruh ide pan-Islamisme dan khilafah. Awal tahun 1930-an, Karto aktif di Partai Serikat Islam Indonesia atau disingkat PSSI. Namun beda arah dengan tokoh seperti Hos Cokro Aminoto membuatnya ambil jalan sendiri. Di masa Jepang, Kartosoewirjo pindah ke Tasikmalaya. Disinilah akar-akar pemikiran negara Islam Indonesia mulai tumbuh perlahan tapi pasti. Dan ketika Republik Indonesia sedang sibuk menghadapi Belanda dan agresi militer, Kartosoewirjo justru menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia di Desa Cisampah, Garut, Jawa Barat. Dengan latar belakang kekecewaan terhadap Republik dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap tidak syar'i, Karto menyebut dirinya sebagai imam besar dan menjadikan NII sebagai negara tandingan dengan hukum Islam sebagai dasar negara. Pasca proklamasi, NII menjadi gerakan bersenjata. Mereka menguasai sebagian besar wilayah Priangan. NII berkembang menjadi Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII, memiliki struktur militer dan pemerintahan sendiri. Tapi perjuangan ini juga menimbulkan banyak kekerasan. NII terlibat dalam serangan terhadap warga sipil, aparat negara, bahkan sesama umat Islam yang tidak sepaham. Presiden Soekarno melihat NII sebagai ancaman. Pemerintah membentuk operasi militer bernama Operasi Pagar Betis dan Operasi Baratayuda untuk memukul perlawanan Kartosoewirjo. Selama lebih dari 1 dekade, NII bertahan di hutan dan desa-desa, tapi perlahan kekuatan mereka akhirnya melemah. Pada tahun 1962, setelah pengepungan panjang dan pengkhianatan dari dalam, Kartosoewirjo akhirnya ditangkap hidup-hidup di Gunung
Geber, Majalengka. Dia disidang oleh Mahkamah Militer dan dijatuhi hukuman mati. Tahun 1962, Kartosoewirjo dieksekusi secara rahasia. Namun, hingga kini, jejak ideologi NII masih ada. Beberapa kelompok yang mengaku pewaris NII masih muncul, meski kerap dianggap ilegal dan menyimpang. Ada yang melihat Karto sebagai pemberontak, tapi ada juga yang menyebutnya sebagai visioner yang kecewa dengan sekularisme negara. Negara Islam Indonesia mungkin gagal berdiri, tapi kisahnya tetap hidup dalam sejarah Indonesia. Ia bukan hanya soal senjata dan perang, tapi juga tentang ideologi, keyakinan, dan pergulatan identitas bangsa. Apakah Kartosoewirjo benar atau terlalu jauh melangkah? Sejarah memberikan kita pelajaran, sisanya kita yang menilai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami agar mendapatkan sejarah unik.